Di video ini, saya akan bercerita mengenai kisah Akira Nakai, modifikator RWB legendaris asal Jepang. Tolong simak dan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Pria Jepang yang tumbuh pada dekade 1980-an, Nakai menghabiskan masa mudanya dengan mengulik Toyota i86 Sprinter Trueno yang dikenal luas sebagai mobil drift. Dia tergabung dalam geng balap bernama Rogue World. Gaya modifikasi Nakai sangat dipengaruhi oleh gaya mobil-mobil yang digunakan oleh para anggota Rogue World. Mobil-mobil itu dibuat ceper dengan sudut chamber negatif dan dilengkapi sayap besar serta spakbor lebar. Tak lupa, stiker besar bertuliskan Rogue World ditempel di bagian atas kaca depan mobil. Tahun 1990-an, kultur mobil Jepang tak beranjak dari mobil JDM, Japanese Domestic Market, alias mobil-mobil yang diproduksi hanya untuk dijual di Jepang. Namun, tidak dengan Nakai. Suatu hari, sebuah Porsche 930 yang rusak parah datang ke bengkel modifikasi tempatnya bekerja. Alih-alih memodifikasinya, Nakai justru menawar mobil itu dari pemiliknya. Sang pemilik Porsche 930 pun bersedia melepas mobilnya dengan harga murah. Mobil itulah yang kemudian jadi titik mula bagi Nakai meniti jalan menjadi seorang modifikator legendaris. Porsche rusak itu direstorasinya sendiri, lalu dimodifikasi dengan gaya i86 Rogue World. Setelah selesai, Nakai memberinya nama Stella Artois, yang diambil dari merek bir asal Belgia kesukaannya. Pada tahun 1997, Nakai akhirnya membuka bengkel modifikasi sendiri yang diberinya nama Rauhwelt Begriff, RWB. Rauhwelt Begriff adalah rumah modifikasi mobil yang berasal dari Jepang dan dikenal dengan ciri khasnya yang merubah sebuah mobil Porsche. Rauhwelt sendiri merupakan bahasa Jerman dari nama geng balapnya dulu, Rogue World. Sementara, Begriff, juga dalam bahasa Jerman, berarti ekspresi. Dari bengkel itulah, Nakai melahirkan karya-karya yang membuatnya jadi salah satu figur otomotif paling ikonik di dunia saat ini. Konsep dasar semua Porsche yang digarap Nakai di RWB sebenarnya sama. Gaya modifikasi i86 ala Rogue World terus dipakainya hingga saat ini. Yang kemudian menjadi pembeda adalah bentuk sayap, bentuk spakbor, kelir mobil, warna velg, dan stiker yang ditempelkan. Tidak semua pekerjaan dilakukan Nakai di bengkel RWB tersebut. Sebab, dia seringkali pula diundang ke luar negeri untuk menggarap Porsche pesanan. Untuk menggarap satu mobil, Nakai bisa menghabiskan waktu beberapa pekan. Pasalnya, meskipun memiliki asisten, Nakai lebih sering mengerjakan semuanya seorang diri. Kebanyakan pemilik mobil menginginkan agar Porsche mereka dibuat agar bisa dipacu sekencang mungkin, tapi tetap legal dikendarai di jalan raya, persis seperti Porsche 930 Stella Artois milik Nakai. Untuk permintaan seperti itu, Nakai biasanya lalu menyerahkan pengerjaan dapur pacu kepada vendor lain. Dia hanya akan fokus pada pengerjaan bodywork. Mobil yang telah selesai kemudian bakal diberi nama oleh Nakai. Yang unik, inspirasinya benar-benar bisa datang dari mana saja. Misal, ada satu Porsche yang diberi nama RWB ICEB karena, menurut Nakai, mobil itu mengingatkan dirinya pada lobster berwarna hijau keemasan yang populer di Jepang. Ketika Nakai diminta untuk menggarap mobil di luar negeri, biasanya aksi sang modifikator itu bakal jadi tontonan tersendiri layaknya sebuah pentas seni. Dan Nakai pun tak keberatan. Dalam sebuah dokumenter singkat, dia berkata bahwa dirinya senang karena karyanya dihargai orang lain. Nakai pun tak merasa terganggu dengan keberadaan banyak orang karena ketika dia mengerjakan sebuah mobil, dia sudah tenggelam dalam alam pikirnya sendiri. Memang, butuh waktu lama bagi Nakai untuk menggarap mobil-mobil pesanan. Itulah mengapa saat ini antrean modifikasi RWB sudah mencapai 3 tahun. Jadi, memang dibutuhkan kesabaran ekstra bagi pemilik yang ingin mobilnya merasakan sentuhan emas Nakai. Entah sampai kapan Nakai bisa melakukan semua ini. Kendati masih energik, usianya tak muda lagi.
Namun, dia belum pernah berkata kapan akan berhenti dan rasanya dia terlalu mencintai dunia ini untuk berhenti begitu saja. Yang jelas, dengan RWB-nya, Nakai telah menemukan kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Dan baru di bulan Agustus 2024 ini Akira Nakai kembali ke Indonesia untuk bangun 4 mobil Porsche menjadi style RWB yang ke-10 hingga ke-13. Jadi total ada 13 mobil Porsche RWB yang sudah dibangun Akira Nakai di Indonesia. Berikut ini urutan mobil Porsche RWB di Indonesia dimulai dari nomor 1 Porsche 964 tahun 91 dibangun pada tahun 2014 yang diberi nama RWB era Bareshimono. Kedua Porsche 993 dibangun pada tahun 2014 diberi nama dari mendiang nama ibu pemilik Porsche tersebut yaitu RWB Ika Kartika atau Chiska. Ketiga Porsche 930 Targa dibangun pada tahun 2014 diberi nama RWB Terror Targa. Keempat Porsche 911 Baghdad dibangun pada bulan Mei 2015 diberi nama RWB Speedster. Kelima Porsche 911 SWW tahun 1967 diberi nama RWB Aisuruhito. Keenam Porsche 911 diberi nama RWB Kizuna. Kedua mobil Porsche kelima dan keenam dibangun secara bersamaan di tahun 2018. Ketujuh Porsche 993 tahun 1995 dibangun pada bulan Desember 2018 diberi nama RWB Subaki. Kedelapan Porsche 993 tahun 1998 dibangun pada bulan Mei 2019 diberi nama RWB Hanran. Kesembilan Porsche 930 dibangun pada bulan Mei 2019 diberi nama RWB Kami. Kesepuluh Porsche 993 dibangun pada tahun 2024 diberi nama RWB Susano. Ke-11 Porsche 964 dibangun pada tahun 2024 diberi nama RWB Tozoku. Ke-12 Porsche 997 dibangun pada tahun 2024 diberi nama RWB Subasa. Ke-13 Porsche 930 dibangun pada tahun 2024 di Surabaya diberi nama RWB Unyilpo. Demikian kisah Akira Nakai sebagai modifikator RWB legendaris. Kita tunggu mobil Porsche berikutnya di Indonesia yang akan dibangun RWB oleh Akira Nakai. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe.